Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya, Evi Purnamasari, SSI MKOM, adalah dosen Teknik Informatika di Universitas Indo Global Mandiri. Sekarang kita masuk di pertemuan pada mata kuliah pemodelan dan simulasi ya. Kita masuk ke pertemuan yang kedua ya, pada kode MK TI 321. Kemudian sebelum memasuki pelajaran atau membahas materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya mahasiswa bisa mengakses maupun bisa mendapatkan materi ujian UTS, UAS, dan PPT modul ya, video, jurnal, link jurnal, itu bisa dilihat diakses di akun virtual akun kita ya, di vClass. Nah, dengan cara men-scroll down atau scroll up ke bawah ya. Nih. Oke, selanjutnya kita masuk di pertemuan kedua ya, yang membahas tentang konsep dasar sistem simulasi. Nah, di konsep dasar sistem simulasi itu ada struktur dasar model simulasi ya. Pahami tentang struktur building dulu, blok dari mana model akan dibangun ya. Kemudian secara sistematik, secara matematis dinyatakan, ini adalah rumus ya, E sama dengan F, kemudian XI dan YJ ya, di mana E adalah efek dari performansi sistem. Kemudian yang XI adalah suatu variabel dan parameter ya yang dapat dikontrol. Kemudian YJ adalah variabel dan parameter yang tidak terkontrol. Sedangkan F adalah hubungan di mana antara dari XI dan YJ. YJ yang menghasilkan nilai E, yaitu yang menghasilkan nilai efek performansi dari sistem ya. Baik, langsung saja kita masuk ke unsur yang ada pada model ya. Jadi kita sebelum memahami sistem simulasi itu kita harus mengetahui dulu apa saja yang ada terdapat yang ada di unsur pada model itu ya. Yang pertama ada komponen-komponen model ya. Komponen-komponen model itu adalah suatu entitas yang membentuk suatu model ya. Kemudian unsurnya ada suatu variabel, yang variabel itu adalah nilai yang tidak tetap ya. Kemungkinan bisa berubah-ubah karena itu adalah variabel. Kemudian parameter. Parameter adalah nilai yang tetap, namun di waktu lain masih bisa berubah ya. Jadi walaupun dia tetap tapi bisa berubah di suatu kemudian ya. Kemudian adanya hubungan fungsional. Apa sih hubungan fungsional itu ya? Hubungan di mana yang memberi hubungan antara komponen-komponen ya. Jadi saling berkaitan ya. Kemudian constraint adalah suatu batasan masalah dari model yang akan dibahas ya. Next, kita langsung aja masuk ke contoh. Nah, di sini ada sistem inventory di mana yang memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah produksi, kemudian kebutuhan atau demand ya. Kemudian inventory awal atau begin in inventory, kemudian inventory akhir, ending in inventory ya. Nah, di sini bisa dilihat ada contoh causative diagram ending inventory ya. Di mana production, begin inventory dan demand itu akan menghasilkan ending inventory ya. Hubungannya di sini ada ending inventory sama dengan begin inventory plus production dan demand ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke langkah-langkah dari simulasi ya. Nah, ada beberapa langkah dari simulasi itu sendiri ya. Kurang lebih ada 10 ya.
Yang pertama kita harus melakukan pendefinisian sistem ya. Yaitu langkah ini meliputi penentuan batasan sistem dan identifikasi variabel yang signifikan ya. Kemudian yang kedua adalah formulasi dari model yang merumuskan hubungan antara komponen-komponen dari modelnya ya. Kemudian yang ketiga, pengambilan data ya. Apa sih pengambilan data itu? Yaitu identifikasi data yang diperlukan oleh model ya, sesuai dengan tujuan pembuatan model, tujuan dari si pembuat model ya. Kemudian selanjutnya ada pembuatan model, di mana dalam penyusunan model sangat diperlukan atau disesuaikan dengan jenis bahasa simulasi yang akan digunakan oleh si pemodel ya. Karena ada beberapa bahasa ya untuk melakukan simulasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada verifikasi model proses, yaitu pengecekan terhadap model apakah sudah bebas dari error. Jadi baik kita mau merancang ataupun membuat, jika sudah kita buat harus kita verifikasi terlebih dahulu apakah model itu valid atau tidak ya. Jadi adanya sistem verification ya, atau verifikasi. Kemudian langkah ke-6 ada validasi model, merupakan variasi model. Tadi verifikasi ya, ini ada validasi. Validasi model merupakan proses pengujian terhadap model di mana apakah model yang dibuat sudah sesuai dengan sistem nyatanya. Yaitu Yaman Barlas dalam jurnalnya yang berjudul Multiple Test for Validation of System Dynamic Type of System Simulation Model ya, menjelaskan ada dua cara pengujian, yaitu yang pertama ada pembagian rata-rata mean atau compression ya. Kemudian yang kedua ada perbandingan variasi amplitudo ya, atau amplitude variation compression ya. Yang menurut perbandingan rata-rata atau mean compression itu ada nilai A1 S garis atas ya, min A garis atas per A garis atas. S garis atas itu adalah nilai rata-rata hasil dari simulasi ya. Kemudian A nilai rata-rata data aktual. Jadi ada nilai aktual dan ada nilai hasilnya ya dari simulasi. Jadi suatu mean rata-rata itu bisa dibagi dari data aktualnya, kemudian data hasilnya ya. Kemudian model dianggap valid bila E1 lebih besar ya, lebih kecil sama dengan 5%. Lebih kecil sama dengan 5% ya. Kemudian menurut yang perbandingan variasi amplitudo atau amplitude variation comparison, untuk membandingkan variasi antara output simulasi dan data historis ya yang tersedia, kita dapat menghitung standar deviasi ya dari model SS, kemudian dan standar deviation history yang disebut dengan SA. Kemudian standar deviasi ini kemudian dibandingkan dengan menggunakan percent error in the variation atau E2 ya. Kalau tadi E1 ini E2. Kemudian dengan rumus E2 sama dengan SS dikurang SA per SA. Nah, di mana model akan dianggap valid bila E2 kurang dari sama dengan 30% ya, lebih besar dari E1 tadi ya. Ya, lanjut langkah-langkah simulasi yang ke-7, ada skenariosasi ya, penyusunan skenario terhadap model. Nah, setelah main valid, maka langkah-langkah selanjutnya adalah membuat beberapa skenario atau eksperimen ya, untuk memperbaiki kinerja sistem sesuai dengan keinginan. Nah, secara umum, jenis-jenis skenario dapat kita bedakan menurut dua jenis ya. Yang pertama ada skenario parameter, yang kedua ada skenario struktur. Nah, skenario parameter dilakukan dengan jalan mengubah nilai parameter model ya
Nah, di sini skenario jenis ini relatif mudah dilakukan karena kita hanya melakukan perubahan terhadap nilai parameter saja ya, nilai parameter modelnya dan melihat dampaknya terhadap output dari model. Nah, sedangkan skenario struktur dia dilakukan dengan cara mengubah struktur model. Jadi dia merombak dari model yang ada, dia mengubah strukturnya ya. Kemudian skenario jenis ini memerlukan pengetahuan yang cukup tentang sistem agar struktur baru yang diusulkan atau dieksperimenkan dapat memperbaiki kinerja sistem dari yang model ya. Jadi lebih sedikit rumit karena dia lebih mengubah strukturnya kalau skenario struktur ya. Beda dengan skenario parameter yang hanya mengubah parameter saja. Next ada langkah yang ke-8. Nah, interpretasi ya, interpretasi ya, model ya. Proses ini merupakan penarikan kesimpulan dari hasil output model simulasi. Jadi, kita tarik kesimpulannya, apa kesimpulannya dari hasil output simulasi yang kita buat ya. Kemudian yang ke-9, implementasi merupakan penerapan model pada sistem. Jadi model yang sudah layak atau yang sudah diinterpretasi kita, pokoknya yang sudah sampai tahap ke-8, kita harus menerapkannya model itu terhadap sistem kita. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi merupakan proses penyimpanan hasil output model. Jadi perlu dokumentasi juga dari sistem yang sebelumnya yang telah yang belum kita bangun ya, belum kita simulasikan, kemudian menjadikan kita dokumentasikan untuk menjadikan dokumen terhadap untuk selanjutnya apakah perlu diperbaiki, untuk perlu penambahan dan sebagainya ya. Nah, kita lanjut ke contoh sederhana model simulasi ya. Di sini ada sejumlah part datang pada sebuah mesin untuk diproses dan setelah keluar dari mesin ini, part akan menjadi finish part atau barang yang jadi ya. Jika part datang pada mesin dan mesin dalam keadaan indah, maka part akan diproses oleh mesin. Nah, jika part datang pada mesin ya, bus atau memproses part lain, part ini akan memasuki antrian queen. Nah, gambar ini dan gambarannya nih sebagai berikut ya, ada simple processing system. Jadi, RE5 part dia akan memasuki antrian atau queen ya. Kemudian mesin akan melakukan pemrosesan ya. Kemudian akan menjadi suatu barang yang jadi atau finish part dilakukan dulu diproses dulu oleh si mesin ya. Paham ya sampai sini? Di sini ada gambarnya, di sini ada keterangannya dan penjelasannya. Ini sudah saya jelaskan barusan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dilakukan penggambaran terhadap sistem, maka langkah selanjutnya adalah spesifikasikan aspek-aspek numerik atau pengumpulan data tadi ya. Nah, tentukan periode simulasi, kapan simulasi dimulai dan kapan simulasi berakhir. Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 5 part dan data-datanya diberikan pada tabel ini ya. Part number ada 5, kemudian array file time-nya, kemudian ada inter array file time, kemudian ada service time ya. Di sini bisa kita lihat part 1 0, kemudian inter array file time-nya adalah 6, kemudian service time-nya adalah 4,58 ya. Ini dan next ya, kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada tentukan tujuan studi. Misalkan untuk menghitung total produksi, refile delay in queen, kemudian maksimal delay in queen, kemudian aggregate flow time, kemudian max flow time, kemudian ada bus time, kemudian utilisasi mesin. Yang selanjutnya adalah maksimal number of part in queen ya. Nah, di sini ada pertama kita tentukan periode simulasi. Misalkan di sini kita menentukannya 15 menit ya prosesnya ya. Nah, di sini kita hitung
Contoh yang pertama, ini ada part 1, arrival time-nya adalah 0. Dia waktu tunggunya 0 ya. Kemudian inter-arrival time-nya 6,8 ya. Kemudian service time-nya adalah 4,58. Finish time-nya adalah 4,58 ya. 4,58. Kemudian delay in queen-nya berapa menit? Nah, karena dia tidak menunggu, jadi 0 ya. Tidak menunggu jadi 0. 0, 0. Jadi 0 ya. 0. Nah, kemudian yang kedua, arrival time-nya 6,84, inter-arrival time-nya adalah 2,40, service time-nya 2,96, finish time-nya adalah 6,84 plus 2,96 sama dengan 9,8 ya. Jadi waktu tunggunya tidak melebihi 15 menit ya. Nah, jadi di sini juga 0. Nah, selanjutnya yang ketiga ada 9,24 arrival time-nya. Inter-arrival time-nya adalah 2,7. Kemudian service time-nya ada 5,86 ya. Finish time-nya berapa? Ayo, bisa menjawab semua nggak? Harusnya bisa jawab ya, karena sebelumnya sudah sedikit saya jelaskan. Baik, kita bahas sama-sama saja melalui video ini. Kemudian kita tulis yang pertama adalah 9,8 ya. 9,8 plus 5,86 ya. Nah, 86 sama dengan berapa menit dia ini melakukan pembahasannya, servisnya dilakukan? 15,66 ya, betul nggak? Betul ya. Nah, jadi dia membutuhkan melebihi waktu batas nggak? Melampaui kan? Delay in queen-nya hanya 15, tapi dia melebihi 15,66. Jadi batas ininya langsung saja kita tulis berapa ya? 9,8 ya. 9,8 dikurang 9,24 ya. Sama dengan 0,56 ya. Betul nggak? Betul ya. Nah, sini berarti dia melebihi 0,56 menit ya. Gitu juga dengan selanjutnya. Oke, selanjutnya bahas masing-masing ya di rumah dengan contoh yang sudah saya berikan ini. Kemudian langsung saja kita bahas jawab pertanyaan dari soal yang kita buat. Tentukan tujuan studi, misalkan menghitung ya total produksinya. Total produksinya ada 2 part ya. 2 part ya. Part 1 dan part 2 ya. Part 1 dan part 2. Nah, arrival delay in queen-nya. Arrival queen-nya berapa ya? 0, 0, 0, 0. Nah, 0 ya, arrival-nya 0 plus 0 lagi ya. Plus 56 ya, 0,6 ya, plus 0,56 per dibagi 3 ya. Nah, sama dengan 0,19. Oke. Maksimal delay-nya. Ada berapa maksimal delay-nya? Delay-nya 0,56. Ya, 0,56
Kemudian ada average flow time 4,8 ya, 4,8 58 salah, maaf, 4,58 plus ya, 4,58 plus 2,96 ya, 2,96. Nah, per 2 dulu, per 2 karena dia ada 2 hitungannya, per 2 ya, per 2 berapa? 3,46, 3,7 ya, 3,77. Oke, max flow-nya ini ya, 4,58, betul ya. Nah, bus time-nya dari bus time 0,5 nomor 3 ya, bus time-nya ini hasilnya ya, ditambah 4,8 ya hasilnya. Oh enggak, bus time ya, hasil max flow hasil max flow 4,8 ya, 4,8 4,58 max flow plus ya, hasilnya plus ya, kemudian 9,8 ya, antara ini ya, antara yang kedua plus saja ya, kita tulis saja ya yang F, nanti kalian bingung, 4,58 ya, plus ada berapa lagi, 9,8 ya, dikurang ini ya, ini dikurang ini 6,84 ya, 6,84 tutup kurung plus hasil ini ya, hasil 15 ini hmm, 15,9 ya, 15 hasil ini ya, 15,9, 15,66 15,9, 15,66 ya, 15,66, 15,66 dikurang 8 ya, 98, 11,66, 9,24 9,24 ya, 24. Nah, sama dengannya berapa? Hitung ya, hitung sendiri itunya. Kemudian utilitas mesin ya, rumusnya B T ya, kurung per T besar sama dengan hasil dari bus time ya, per
15 ya. Nah, sama dengan berapa ya? Hitung. Oke. Nah, maksimal number of in-queen-nya belum dihitung ya part 2-nya. Jadi belum bisa kita ketahui berapa maksimal number of part in queen-nya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa bisa melalui akun kelas ya, kalau ada yang mau ditanyakan ya. Langsung saja kita, oh ini udah tadi ya, sudah kita bahas ya. Oke, habis deh pertemuan kali ini. Saya rasa apa yang telah saya sampaikan, kalau betul dipelajari atau disimak, pasti bisa mengerjakannya, tugas dan kuis maupun UTS nanti ya. Baik, see you next week. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.